oleh si perempuan saat ia memohon bantuan. Sekilas tindakan John ini tampak kejam dan sangat tega sekali, tetapi keputusan tersebut nampaknya adalah suatu keputusan yang sangat-sangat tepat sekali karena si perempuan memang bermaksud untuk mengelabuinya, yang hal itu terlihat dari tangan kirinya yang sudah siap dengan pisau kecil. If you want to succeed. Selesai dengan kedua pelaku, John kini hanya tinggal mendatangi si klien yang menjadi awal masalah ini terjadi. Diketahui bahwa klien tersebut merupakan seorang pengusaha kaya raya yang terlibat persaingan bisnis dengan seseorang yang menjadi target John di awal. Itulah alasan kenapa si klien menyewa jasa John adalah untuk menghabisi nyawa saingan bisnisnya. Dan hal-hal seperti ini memang sudah biasa terjadi, bahkan tak hanya di bisnis, di politik pun kadang biasa terjadi ketika John pernah mendapat pekerjaan untuk menyiram seseorang di waktu subuh menggunakan air keras, dan sampai saat ini John tidak pernah ketahuan. Setibanya di lokasi, John langsung masuk ke dalam gedung tempat tinggal si klien. Namun karena pintu kamar apartemennya menggunakan kartu khusus, mustahil bagi John untuk bisa membobolnya, sehingga John tidak memiliki pilihan lain selain menunda rencananya dan justru malah membeli sebuah alat bernama penduplikat kartu apartemen yang biasa dijual di toko online. Selanjutnya, John pun membuntuti si klien sampai ke tempat fitness, yang di situ John berhasil mencuri kunci milik petugas kebersihan yang tentunya menyimpan semua kunci cadangan ruang loker, sehingga John hanya perlu menunggu si klien keluar dari ruang loker agar dirinya bisa leluasa menggeledah isi lokernya, mengambil kartu masuk apartemennya, menduplikatnya menggunakan alat yang sudah dia beli dari toko online, sehingga si klien tidak akan curiga sedikit pun. Dan ya, alangkah terkejutnya si klien saat melihat pria asing sudah berdiri sambil menodongkan pistol ke arahnya. Dikira perampok yang mencoba untuk mencuri semua uangnya, si klien pada akhirnya pun sadar jika John adalah pria yang disewanya untuk membunuh saingan bisnisnya. Sama seperti si perempuan tadi, si klien pun langsung beralibi bahwasannya ide untuk menyatroni kediaman si John adalah idenya si pengacara alias agensinya sendiri, dengan biaya tambahan sebesar $150.000 untuk menyewa si sangar dan si perempuan. Bisa disimpulkan jika si pengacara adalah biang keladi atas apa yang menimpa istrinya, sedangkan si klien tidak lebih dari hanya mengikuti saran si pengacara, dan pada dasarnya si klien memang tidak tahu menahu tentang apa yang menimpa istrinya si John. I have no issue with you. Zero. John sadar 100% jika semua ini terjadi akibat kegagalannya membunuh target, dan itu murni adalah kesalahannya sendiri, sehingga ia pun memaafkan si klien dengan membiarkannya tetap hidup. Toh si pengacara sudah mati, si klien tak akan bisa melacak identitasnya atau mengganggu kehidupannya. Namun sebelum kepergiannya, John mengancam bahwa apabila si klien mencoba atau sempat terfikir untuk mencarinya, maka John akan datang lebih dulu untuk membunuhnya dengan menggunakan berbagai metode yang tidak bisa ditebak, sehingga hal tersebut membuat si klien kena mental dan masalah pun tuntas sampai di sini. I'll find something fitting. Beberapa waktu berlalu, John terlihat sudah berada di rumahnya, membuatkan secangkir kopi untuk sang istri yang sudah pulih. Entah apa yang akan John lakukan selanjutnya, apakah akan tetap menjadi pembunuh bayaran atau alih profesi menjadi tukang servis HP.